Sejauh ini bagaimana Anda melihat dampak dari divestasi 14% saham Vale Indonesia ini Pak terhadap iklim investasi di Indonesia? Iya, terima kasih CNBC. Saya kira ini sangat positif ya bagi Indonesia, bukan hanya bagi perusahaan ya, BUMN, MindID dalam hal ini, dan juga PT Vale Indonesia, tetapi juga bagi pemerintah ya yang sedang giat untuk menggalakkan peningkatan investasi khususnya di sektor mineral dan batu bara. Jadi penandatanganan divestasi PT Vale Indonesia ini menjadi momentum yang bagus untuk meningkatkan iklim investasi kita. Ini sending positif sinyal ke market ya, karena PT Vale Indonesia ini salah satu perusahaan multinasional yang terbesar yang mungkin dalam tanda kutip yang terakhir dilakukan divestasinya ya, setelah Freeport Indonesia, kemudian Newmont Nusa Tenggara menjadi Aman Mineral, dan Vale Indonesia menyusul. Jadi ini tentu memberi sinyal kepercayaan publik bahwa Indonesia on the right track untuk mengembangkan industri tambangnya, khususnya pengembangan hilirisasi mineral dan batu bara. Dan juga Pak Presiden Joko Widodo di pemerintahan beliau memang memprioritaskan pengembangan hilirisasi mineral ini sebagai backbone perekonomian kita menuju Indonesia maju. Jadi ini tentu akan memberikan sinyal positif ke industri pertambangan dan juga ke investasi kita. Bagaimana investor melihat prosesnya Pak, proses divestasi saham ini? Apakah sejauh ini kan sudah cukup lama nih ya prosesnya? Apakah investor kemudian merasa lega tapi akhirnya terjual juga walaupun di harga 3.000-an ya? Kalau dilihat memang harga itu bagus buat pemerintah Indonesia kan? Iya, proses divestasi dimanapun juga tidak mudah ya, panjang ya. Kalau kita ikuti beberapa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang proses divestasi dilakukan itu untuk mengikuti kewajiban di perundang-undangan memang cukup panjang ya, karena tentu pasti berbeda perspektif antara pemerintah dan juga perusahaan dalam hal ini. Tapi apa yang dihasilkan tentu itu sudah merupakan kesepakatan ya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kita nanti melihatnya langkah ke depannya seperti apa nih. Ini jadi momentum yang bagus tentu saja yang tadi saya sampaikan bahwa perkembangan hilirisasi kita ini akan sudah menunjukkan on the right track. Apalagi Vale salah satu perusahaan yang memang lebih awal juga melakukan peningkatan nilai tambah mineral batu bara ya, mineral khususnya. Jadi ini langkah yang maju. Baik, tidak perlu menahan napas lagi nih Pak ya menunggu proses divestasinya. Baik, saya mau ke Pak Toto yang tersambung melalui sambungan virtual. Pak Toto, dari sisi transformasi BUMN, bagaimana Anda melihat divestasi 14% saham Vale ini Pak? Ya, jadi saya kira ini salah satu langkah penting ya, karena dengan apa yang dikerjakan saat ini, maka tentu posisi MindID ya sebagai pemilik dengan share yang lebih besar di Vale Indonesia tentu akan memiliki upaya-upaya dalam rangka untuk bisa mensinergikan ya apa yang sudah diperoleh di Vale saat ini, ownership yang lebih besar dengan strategi besar mereka dalam kerangka untuk menunjang kepada proses hilirisasi misalnya ya terhadap sumber-sumber mineral yang mereka punya. Nah, saya kira dengan posisi saat ini adalah menjadi hak dan juga sebetulnya opportunity bagi MindID bagaimana mereka kemudian ke depannya bisa mengontrol dengan lebih baik ya kemanfaatan dari pengoperasian Vale Indonesia itu untuk kepentingan korporasi maupun juga kepentingan Indonesia secara umum ya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya hal-hal khusus yang akan dicapai dari kerangka pengambil alihan ini paling tidak adalah bahwa kemudian secara strategis nanti mereka bisa mengontrol aspek operasi dengan lebih baik sehingga alignment antara strategi operasi mereka dengan Vale juga bisa lebih baik. Kedua juga dalam rangka percepatan ya. Misalnya hilirisasi itu juga bisa menjadi lebih baik dengan ownership yang lebih besar pada MindID. Nah, tinggal sekarang nanti adalah bagaimana mereka kemudian bisa memainkan peran yang lebih strategis dengan para pemegang saham yang lain. Di situ masih ada Vale, di situ masih ada juga Sumitomo ya. Jadi sinergi itu tetap harus bisa dijalankan untuk kepentingan kebaikan Indonesia ke depannya. Saya kira itu. Nah Pak Toto, kalau Anda melihat apa kemudian yang akan berubah? Apakah ini akan kemudian meningkatkan kebijakan hilirisasi di Indonesia? Ya, saya kira kalau melihat kepada apa yang sudah dikerjakan, terutama di mineral di nikel ini ya, kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya sudah cukup pesat ya, dalam arti bahwa kemudian investor-investor asing, terutama dari China, dalam kerangka untuk hilirisasi kan juga sudah cukup memberikan investasi yang luar biasa besar.
Saya kira Vale Indonesia dalam kerangka ini memang meskipun agak sedikit lambat ya dalam konteks untuk hilirisasi ini, tapi saya kira bukan langkah yang juga terlambat dalam konteks bahwa kemudian mereka kemudian sudah memiliki rencana ke depan untuk hilirisasi investasi cukup besar ya untuk percepatan soal ini. Jadi menurut saya sebaiknya ke depan memang harus dijaga, dikelola bagaimana kemudian MindID ya bisa membuat suatu kontrol ya yang lebih baik supaya proses hilirisasi yang bisa dikerjakan ya dengan penguasaan atas share yang lebih besar di Vale ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi saya kira itu akan berjalan dengan lebih baik bagi kepentingan MindID dan kepentingan Indonesia sendiri dalam konteks hilirisasi ini.